Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Hadirin sahabat channel Sudangur TV, inilah dua doa yang diamalkan para nabi di saat kesulitan. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan cobaan dan kesulitan, baik itu ujian dalam bentuk penyakit, kehilangan, atau cobaan lainnya. Dalam situasi seperti ini, manusia cenderung mencari kekuatan dan penghiburan. Salah satu sumber kekuatan yang tak pernah habis dan bisa kita lakukan sebagai makhluk yang beriman adalah dengan memanjatkan doa para nabi. Sebagai manusia pilihan, para nabi sebagai manusia pilihan Allah juga pernah mengalami kesulitan dan mereka mencontohkannya kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting. Berdoa adalah cara untuk menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat berdoa, seseorang harus melakukannya dengan hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Selain itu, penting juga bagi orang yang berdoa untuk mengakui keadaan dirinya sebagai orang yang membutuhkan, seperti yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 15 yang artinya, "Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Dia maha kuasa, pemilik langit dan bumi, sehingga itu manusia sudah pasti sangat memerlukan rahmat dan pertolongannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun lagi maha terpuji." Yang kedua, dua doa para nabi saat mendapat kesulitan. Yang pertama, doa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebagai sosok yang kita teladani juga mencontohkan kepada kita semua bahwa ketika mengalami kesulitan, sebaiknya kita bermunajat kepadanya. Berikut ini adalah doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Sunni, Rasulullah SAW membaca doa ini apabila mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diberikan cobaan bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cobaan yang datang terus-menerus tidak membuat keimanan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang sedikit pun. Dalam menghadapi masa sulitnya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah doa Nabi Ayub alaihissalam saat mendapatkan kesulitan hidup. Rabbi anni masanniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masanniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai nabi yang menghadapi serangkaian cobaan berat yang berlangsung selama 7 tahun. Menurut riwayat Hasan dari Qatadah, cobaan ini termasuk kehilangan anak-anak, kekayaan, dan terkena penyakit kulit yang menyebabkan ia diusir dari komunitasnya. Dengan hanya istrinya
yang tetap setia di sisinya. Di tengah penderitaan ini, setan terus mencoba menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, dengan mengucilkan dia dari masyarakat. Kedua, menawarkan obat dari khamr yang dijanjikan dapat menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, mencoba membujuk istrinya untuk meninggalkannya. Meskipun menghadapi godaan ini, Nabi Ayub alaihissalam terus berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya memulihkan kesehatannya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua doa yang diamalkan para nabi saat kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dari semua kesulitan-kesulitan kehidupan di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki terus-menerus yang berlimpah ruah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.